Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting, kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui melalui media benda konkret. Silakan nanti kalian amati benda-benda konkret di depan ini. Apakah itu termasuk jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui atau jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu tentang apa sih sumber daya alam itu. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang ada di suatu tempat yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adapun sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dilestarikan kembali apabila kita telah menggunakannya. Contohnya ada hewan, tumbuhan, air, udara, tanah, dan lain-lain. Sedangkan jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah jika kita menggunakannya maka tidak dapat dilestarikan kembali. Nah, contohnya yaitu berupa minyak bumi, batu-batuan, barang tambang, gas alam, dan lain-lain. Ibu akan terangkan satu persatu beberapa olahan dari minyak bumi. Ini berupa bensin, kemudian minyak tanah. Tutupnya ini juga terbuat dari plastik, juga merupakan hasil olahan dari minyak bumi. Kemudian dari barang tambang yang berupa besi, ini koret. Selain ini juga dari besi bisa dibuat paku, juga bisa dibuat perabot rumah tangga, juga bisa. Nah, untuk hasil barang tambang yang berupa emas itu bisa kita buat cincin ataupun kalung. Ini. Dan dari batu-batuan bisa dibuat untuk korek api. Batu bara juga itu termasuk jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini ada tanaman. Tadi kan tumbuhan, hewan. Tanaman ini merupakan jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kenapa? Karena apabila kita sudah menanamnya satu dan ini sudah tumbuh bibit baru, kita tebarkan, maka akan tumbuh bibit-bibit baru, maka akan bertambah banyak, maka disebut dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, selain tumbuhan juga ada tanah. Nah, tanah ini selain menjadi media tanam untuk tumbuhnya tumbuhan, nah dapat juga tanah ini dibuat untuk hasil olahan dari tanah ini bisa jadi gerabah. Setelah itu bisa juga dibuat piring ini seperti ini juga terbuat dari tanah. Nah, selain itu juga dari hasil olahan tanah ada genting dan lain-lain. Kemudian tadi tumbuhan, tanah udah. Nah, sekarang ini hewan, ikan. Ini Ibu contohkan ikan hias, tapi bukan untuk dimakan. Ikan itu kan ada ikan untuk ikan konsumsinya, merupakan jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tapi tetap harus ingat bahwa tidak boleh diambil secara berlebihan. Terus juga air. Nah, air juga termasuk jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Walaupun air itu ada terus-menerus, maka kita harus tetap menghematnya. Karena di sebagian daerah ada beberapa yang sudah tercemar airnya, ada yang sudah jarang air karena kekeringan dan lain-lain. Jadi harus tetap hemat air. Begitu penjelasan dari Ibu. Nanti Ibu akan ada pertanyaan. Nanti ada di screen ya. Nah,
Jawabannya bisa kalian ketik di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp. Demikian penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa lagi untuk esok. Tetap semangat menjaga patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.